Halo Gensut, senang sekali kita kembali bertemu dalam Kabar Unsut, kabar seputar Universitas Jenderal Sudirman. Kabar Unsut kali ini akan mengupas seputar penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman tahun 2025. Bersama dengan narasumber kita pada hari ini, beliau adalah Profesor Dr. Nur Farid, MSI, yang merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jenderal Sudirman. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gensut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Prof, hari ini? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat. Alhamdulillah ya, Prof. Prof, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar penerimaan mahasiswa baru nih, Prof. Oke. Prof, bisa dijelaskan tidak, Prof, secara singkat proses penerimaan mahasiswa baru di Unsut itu nanti seperti apa, Prof, di tahun ini, dan kira-kira berapa jumlah mahasiswa baru yang akan diterima oleh Unsut, Prof? Mahasiswa baru yang akan diterima untuk program D3 S1 itu 9.760. Kalau ada profesi S2, RPL, S3 itu kira-kira 2.000-an. Cukup banyak ya, Prof. Iya. Kalau jalurnya sendiri ada berapa jalur untuk bisa masuk ke Unsut nantinya, Prof? Ada 3 jalur. Yang pertama SNBP yang sudah diumumkan tanggal 18 kemarin. Iya. Kemudian UTBK atau SNBT, kemudian Mandiri. Mandiri nanti ada 2, Mandiri berdasarkan UTBK maupun non UTBK. Oke, jadi itu terbagi-bagi ya, Prof, ya. Jadi banyak kemudian jalur yang bisa ditempuh oleh calon-calon mahasiswa baru yang kemudian ingin bergabung di Unsut. Prof, boleh dijelaskan, Prof, untuk Gensut di rumah ini atau yang sedang menyaksikan, pada jalur mandiri Unsut itu apa saja sih syarat yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa untuk bisa mendaftar, Prof? Kalau intinya jalur mandiri ada 2, berdasarkan nilai UTBK atau non UTBK. Kalau UTBK berdasarkan nilai UTBK tahun 2025 nanti, dan non UTBK. Kalau UTBK berdasarkan skor UTBK 2025, kemudian nilai rapot semester 1 sampai 6, kemudian prestasi, dan prestasi ada 2, akademik dan non akademik, kemudian pengalaman berorganisasi. Oh, itu bisa dan juga nih, Prof. Kalau mandiri ada kewajiban bayar IP. IP, apa itu IP, Prof? Mungkin yang sedang menyaksikan juga belum tahu itu IP, Prof. Iuran untuk pengembangan pendidikan. Oh, mungkin kalau zaman saya dulu uang pangkal bukan ya, Prof? Berbeda, Prof? Berbeda, ini hanya dibayar sekali pada waktu masuk aja. Iya, namanya IP gitu ya, Prof. Berbeda-beda setiap nanti jurusan atau bagaimana, Prof? Maksimal untuk setiap prodi adalah 8 kali UKT-nya. Oh, 8 kali UKT ya, Gensut semuanya. Baik, itu untuk UTBK ya, Prof. Jadi jalur nilai mandiri tadi nih. Tadi juga sempat dijelaskan tentang UTBK, jalur non apa namanya tadi? SNBP dan yang pertama kemarin yang diumumkan tanggal 18. Kemudian SNBT berdasarkan tes yang kita kenal UTBK. Nanti diumumkan tanggal 25 Mei. Oke. Menarik tadi, Prof. Selain kemudian melalui jalur tes itu juga ada prestasi ya, Prof? Oke. Untuk prestasi itu kira-kira prestasinya yang seperti apa, Prof? Yang kemudian bisa diperhitungkan untuk bisa masuk ke Unsut. Jadi dasarnya memang ada nilai UTBK maupun non UTBK maupun nilai rapot. Pada prestasi ini nanti ada nilai tambahnya, prestasi akademik maupun non akademik, dan pengalaman berorganisasi. Nanti juga diperhitungkan skornya masing-masing. Iya, termasuk yang di daerah 3T itu. Oh iya, kewajiban kita menerima daerah 3T 20%. Oh, 20%. Jadi teman-teman yang berada di daerah 3T tertinggal itu nih, Prof. Itu bisa berkesempatan ya, Prof, dengan kuota 20% itu. Lah, untuk kalau prestasi sendiri, Prof, kan prestasi juga ada tingkatannya nih, Prof. Ada regional atau di kabupaten, provinsi, nasional, internasional, itu berpengaruh tidak, Prof? Oh, berpengaruh. Skor yang tertinggi adalah di internasional. Oh, skor tertinggi internasional. Tidak hanya
pokoknya internasional, tapi ada penggolongannya tentunya. Oke. Tidak hanya lomba yang diadakan skala internasional, kan bisa aja hanya satu negara bilang internasional kan bisa. Iya. Harus ada ketentuannya itu. Oke, jadi memang nanti dicek ya Prof, Ya. betul-betul ya Prof untuk prestasi ini gitu. Tapi berarti Unsut sudah membuka peluang itu untuk teman-teman yang berprestasi dan memiliki ketentuan-ketentuan lainnya bisa kemudian mendaftar di Unsut atau universitas lainnya. Kemudian Prof, kemarin itu kan tahun lalu Prof, Unsut itu sempat viral dengan kabar yang katanya UKT-nya mahal gitu Ya. Prof. Nah, boleh dijelaskan tidak Prof, apakah benar kuliah di Unsut itu katanya mahal gitu? Enggak, ya UKT itu berdasarkan kemampuan orang tua. Oke. Jadi kalau memang tidak mampu, dia bisa dapat KIP, itu sekolahnya gratis. Tapi kalau punya kartu prasejahtera, itu dikasih level 1 bisa 500 per semester, atau level 2 1 juta per semester. Dan level 8 yang tertinggi itu prodi peternakan, Oh, peternakan malahan Prof. 2,5. Oh, 2,5 aja tertinggi. Ya, Oke. ya. Kemudian hukum 3 juta paling tinggi. Oke. Jadi yang kedokteran itu paling tinggi 17 sekarang. Oh, kedokteran ya. Ya, kemarin 17,5, sekarang ditentukan hanya 17 malahan. Ya, yang tertinggi itu. Yang tertinggi loh Iya. Unsut. Jadi apakah masih mahal? Coba. Nah, Itu sudah tahu, sudah dapat penjelasannya langsung. Ternyata dan ya tergantung wajib menerima orang tidak mampu itu minimal 20%. 20% Ada undang-undangnya tadi. itu. Oke, di Unsut. Oke, Prof. Jadi memang kabar kemarin cukup heboh ya Prof, Ya, betul. yang ada demo dan lain sebagainya. Tapi Gensu tahu sendiri tadi sudah dijelaskan UKT tertinggi aja gitu, ada 2 juta, 3 juta, kedokteran 17 juta gitu. Juga sangat terjangkau lah sebetulnya kayak gitu. Betul. Memang ada penggolongannya. Baik Prof. Kalau untuk beasiswa sendiri kan tadi ada banyak ya Prof. Itu bagaimana sih Prof mengaksesnya? Maksudnya apakah kemudian kalau KIP itu nanti harus ada dari surat keterangan sejak SMA atau bagaimana, dan beasiswa-beasiswa lain seperti apa Prof? Kalau ingin daftar ke Unsut pakai KIP yang diterbitkan Kemendikbud. Sehingga kalau ke PT keagamaan misalnya UIN itu ya ke Kementerian Agama. Ya. Jadi memang beda-beda nanti daftar. Beda-beda Kalau ke ngurusnya. Unsut Kemendikbud nanti daftar untuk KIP-nya. Oke. Selain KIP, beasiswa juga ada. Nanti banyak tersedia, ada 10 macam ya. Oke. Termasuk kalau ada dari daerah itu Jakarta itu juga ada, dari KJMU gitu ya Prof ya. Dan Sehingga beasiswa adik Prof. adik juga oh ada. ya, yang untuk teman-teman Papua biasanya ya Ya. Prof. Oke. Itu juga bisa diakses di Unsut Prof menggunakan itu. Bisa itu Oke. karena kita juga menerima adik itu dari kementerian. Nanti kementerian yang memberi jatah, oh ini Unsut dapat sekian gitu. Baik, ikut terkait beasiswa juga ternyata kami terbuka dan menyediakan banyak beasiswa untuk teman-teman yang mau bergabung di Unsut. KIP sudah, KIP untuk uang tadi sudah, uang kuliah, kemudian beasiswa. Sekarang kehidupan kampus ini Prof. Oh. Seperti apa sih kehidupan kampus di Unsut? Kalau menurut Prof Farid ini, apa yang membedakan Unsut itu dengan perguruan tinggi lainnya Prof? Oh ya, Unsut ini kan berada di pantai selatan ya, Selatan Jawa. Jawa Tengah bagian selatan. Dan visi utamanya adalah pengembangan perdesaan dan kearifan lokal. Ini visinya, sehingga ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Jadi Unsut salah satu PTN yang mendukung juga program ketahanan pangan. Kalau perdesaan dan kearifan lokal ini bisa aja nanti kedokteran memanfaatkan kearifan lokalnya, obat-obat tradisional bisa diangkat oleh kedokteran maupun Fikes. Kemudian untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan energi, ini kita sudah menyiapkan 7 varietas padi, Oke. 2 varietas kedelai. Kemudian ahli-ahli bidang peternakan juga
Kayak Pak Rektor kita ini ahli peternakan nih beliau, Oh iya, Prof. termasuk ternak besar dia. Oh, Iya. ternak apa kalau boleh tahu, Prof? Beliau. Ternak sapi, Oh, sapi. kemudian kerbau, domba dan Oke, sebagainya. iya. Menerapkan ilmu gitu Iya, ya, Prof, langsung. beliau juga mengusahakan pembesaran di rumah beliau juga ada kandang, Iya. ada adik-adik mahasiswa binaan yang dari orang tidak mampu, kurang lebih ada 40 orang di sana. Banyak ya. Pak Rektor Oke. kita peduli pada orang tidak mampu. Iya. Kemudian di bidang perikanan kita punya perikanan juga ada ahlinya ini, terutama Pak WR3 juga tentang membuat bisa ikannya beranak banyak, gimana caranya sudah ada metodenya. Iya. Kemudian energi surya ini dimanfaatkan, sudah dipraktekkan di desa Bumi Ayu. Bumi Ayu ya, Ya, Prof. kemarin di kawasan itu tidak ada irigasinya, kemudian memanfaatkan energi surya untuk mengangkat air dari bawah ke atas, sehingga tadinya nggak bisa ditanami, sekarang ditanami. Bisa. Nah, ini ahlinya dari TIP juga ada, dari Fakultas Teknik juga ada. Kemudian pemanfaatan drone ini Drone. juga ya. Yang kemarin bukan Prof itu. Ya, Unsut betul. kan sempat itu uji coba atau apa Ya. itu, Prof itu? Itu hasil penelitian dengan KDRK, pendanaan KDRK. KDRK. Sehingga ini membuat petani lebih efisien 40%. Biasanya kalau 1 hektar nyemprot itu pakai manual itu 1,5 juta. Kalau dengan pakai drone bisa 900.000 Jadi per hektarnya. hemat waktu, hemat tenaga ya, Prof. Ya, Oke. hemat Pembiayaan pembiayaan dan 40% tadi, dari harusnya 1,5 juta bisa dengan 900.000 rupiah. Oke. Kemudian kita juga punya sentral SDGs, sehingga ini meningkatkan pembelajaran maupun penemuan dosen serta mahasiswa yang difokuskan pada SDGs. Kita juga punya lahan KHDT yang ada di Karangjengkol Purbalingga 100 hektar yang akan diperuntukkan untuk kebun anggrek, kopi maupun peternakan. Selain itu kita juga untuk kewirausahaan melatih adik-adik mahasiswa untuk usaha. Kita punya 60.000 ekor ayam. 60.000, Prof. Ya, Unsut punya ayam 60.000 kan maksudnya. Hasil dari pengembangan teknologi peternakan Ya. kita. Oke. Kemudian satu close house itu ada 20.000, sehingga kita Ayam. punya 3 lokasi di Di mana kampus aja Gendeng, Grendeng, kemudian di Gunung Tugal. Gunung Tugal. Ini salah satu upaya untuk mengefisienkan hasil daging. Jadi dengan ini kita juga bisa memberi keuntungan 1 ekor ayam itu minimal 3.000 untuk waktu 1 bulan, sehingga 1 tahun bisa panen 7 panenan. 7 panen. Jadi selain kemudian mahasiswa di fakultas-fakultas tersebut, perikanan, peternakan, itu mendapat ilmu, tapi juga bisa langsung praktek gitu ya, Prof? Betul. Oke, di fasilitas-fasilitas itu tadi yang Iya. dimiliki oleh Unsut. Iya. Oke, dan banyak sekali tadi, Prof, saya lihat banyak ahli-ahli di Unsut gitu lah ya, Prof, Iya. yang kemudian menjadikan Unsut kuat dalam konteks akademis maupun penerapan teknologi. Ya. Luar biasa sekali, Prof. Kira-kira selain fasilitas-fasilitas tersebut, Prof, tadi kan sudah ada hutan, ya, Prof. Ada hutan juga ya, Prof. Ya. Kita punya hutan yang tadi nanti akan kemudian digunakan sebagai kebun-kebun itu tadi. Ada anggrek, ada apa saja tadi, Prof? Anggrek, Ada kopi, dan peternakan dan sebagainya. Ada mungkin fasilitas-fasilitas akademis lainnya, Prof? Seperti ruang kuliah mungkin dan sebagainya. Setiap fakultas punya ruang kuliah, punya lab, punya bengkel, punya. Bengkel itu teknik masuknya bukan, Prof? Atau ya, apa? Bengkel ada di teknik juga ada, di FISIP sebenarnya juga ada bengkel, karena dia punya studio ya. Bengkelnya FISIP, studio FISIP ya dan sebagainya. Oke, Prof, kayaknya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga ada labnya ya, Prof? Betul, ada lab terpadunya. Lab terpadu, ya. Di sana ada sentral pajak, ada investasi,
ada kewirausahaan, ada pasar modal dan sebagainya. Oke, Sehingga cukup lengkap. lengkap. Iya, jadi setiap fakultas memang sudah dilengkapi dengan lab-lab pembelajaran seperti Betul. itu, Prof. Selain kemudian gedung kuliah, lab, lalu Unsut punya apa lagi nih, Prof? Ini tahun depan ini akan bangun Integrated Medical Center. Kira-kira penunjang lainnya, Prof? Kita punya GOR. GOR ada ya, Prof? GOR, Ya. GOR Susi GOR Susu, Oza. ya. Betul. Saya sering tuh, Prof, lari-lari di sana. Banyak juga bukan cuman mahasiswa Unsut ya, Prof. Itu Iya. terbuka juga untuk umum. Terbuka untuk umum. Iya, selain GOR, Prof. Kemudian Rusunawa. Kita ada Rusunawa. Ya, ada 2 bangunan di sana. Mm-mm. Setiap bangunan kira-kira ada 250 kamar. 250 kamar. Sehingga bisa dinikmati oleh mahasiswa di sana. Kemudian juga ada PKM tadi yang biasanya aktivitas kegiatan mahasiswa tersenter di sana. Tenis juga ada, lapangan tenis di dekat lapangan Gendeng itu ada lapangan tenis. Kita punya lapangan tenis ya, luar biasa. Lapangan badminton juga lapangan ada. badminton juga ada. Oke. Lapangan basket juga ada, sehingga bisa mahasiswa kita bisa olahraga dengan baik. Oke, cukup lengkap ya Gensut ternyata fasilitas di Unsut ini. Jadi menjadikan teman-teman tuh harus yakin gitu kalau mau masuk Unsut itu semua fasilitas sudah tersedia di sini dan akan terus berkembang ya, Prof. Betul. Kita akan terus mengembangkan, membangun dan sebagainya. Baik, Prof. Apa saja sih, Prof, menurut Prof Farid ini program studi di Unsut itu yang paling menjadi favorit? Paling menjadi favorit itu kalau keketatan FKG. Masih kedokteran ya. Kedokteran gigi. Tapi Gigi, kalau secara umum peminat yang terbanyak adalah keperawatan. Perawatan sekarang, Ya. Prof. Banyak yang bercita-cita jadi perawat mungkin Gensut di sini. Kemudian farmasi juga demikian. Tapi memang kedokteran umum ini masih jadi peminat yang paling banyak. Saat ini kita nerima total 175. Itu untuk keseluruhan atau hanya yang kedokteran, Prof? Kedokteran 175. Ya, Oke. kalau kedokteran gigi hanya 60. Itu terdiri dari 30% untuk SNBP, 40% untuk UTBK, 30% untuk mandirinya. Oke, sudah ada plottingannya sendiri-sendiri ya, Prof. Dan Sesuai di nasional sudah, kalau BLU wajibnya minimal 20% SNBP. Kemudian minimal UTBK 40%, maksimal mandirinya 30%. Jadi nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih ya, Prof. Harus sesuai dengan ketentuan itu ya, Prof ya. Oke. Berarti kalau misalnya nanti Gensut ada yang tidak terterima di jalur 1, bisa mencoba di jalur-jalur berikutnya, begitu ya, Prof? Tapi kalau sudah keterima di SNBP, dia tidak bisa ikut di jalur lain. Oh, begitu. Kalau UTBK nanti sudah keterima belum registrasi boleh daftar mandiri, tapi kalau sudah registrasi nggak boleh. Oh gitu. Harus menunggu tahun berikutnya apa bagaimana, Prof? Ya, bisa menunggu tahun berikutnya atau mendaftar di sudah keterima kenapa nggak didaftar ulang. Oh iya. Itu ya, Prof. Sudah diterima kenapa nggak didaftar ulang? Ini catatan nih Gensut, jangan coba-coba besok. Kalau memang sudah mantap ya sudah dijalani gitu ya, Prof. Nah, lumayan menarik nih, Prof, untuk jurusan-jurusan tadi juga ada keperawatan, kedokteran gigi dan sebagainya. Kira-kira, Prof, kalau menurut Prof Farid sendiri, prospek ke depan bagi mahasiswa yang lulusan dari Unsut itu seperti apa sih, Prof? Ini berdasarkan survei dari kemahasiswaan itu lulusan Unsut 80% sudah diterima kerja dengan paling lama 6 bulan. Jadi 80% sudah terima kerja. Artinya berprospek sekali untuk kuliah di Unsut. Iya, jadi juga bisa diperhitungkan gitu ya, Prof. Lulusan Unsut itu tidak kalah dengan PTN-PTN lainnya. Betul. Begitu. Kurang dari 6 bulan ya, Prof. Kurang dari 6 bulan, jumlahnya 80%. 80%, berarti udah tinggi banget. Jadi Gensut jangan takut untuk kemudian bersaing nih kalau misalnya jadi lulusan Unsut. Prof, tadi kan sudah dijelaskan banyak ya, Prof. Kalau menurut Prof Farid sendiri ini kontribusi Unsut sendiri dalam konteks misalnya kita ambil ke ketahanan pangan gitu, Prof. Karena kan kaitannya dengan tadi kita concern ke perdesaan gitu kan ya, Prof. Itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Unsut, Prof? Kita punya 7 varietas padi. Ini padi ada macam-macam.
ada yang rasa enak itu unsut 1. Kemudian untuk kandungan protein tinggi ini Protani, itu kandungannya 10%. Bisa dibayangkan kalau konsumsi nasinya 300 gram berarti mengandung 10%-nya, berarti sudah protein. Kemudian ada juga yang kandungan Fe tinggi, ini untuk ibu hamil nih cocok. Kemudian padi toleran salin, ini Apa itu toleran salin? toleran garam. Toleran garam kayak gitu. Daerah pantai itu kita punya namanya Inpari unsut 79. Kemudian kedelainya kita ada kedelai Slamet Sindoro, ini toleran tanah masam dan bekas tanah sawah, ini bagus. Ini bisa kalau rataan itu 1,2 ton per hektar, tapi variasinya 1,2 sampai 3 ton per hektar. Itu ya Prof. Ya. Banyak ya, padi aja bisa dibeda-bedakan seperti itu ya Prof. Tapi luar biasanya karena itu penemuan dari ahli dari unsut, jadi namanya ada unsut-unsutnya gitu ya Prof. Baik, menarik sekali. Prof, terakhir mungkin Prof ada pesan untuk para Gensut yang sedang menyaksikan untuk mengajak bergabung ke unsut misalnya Prof, atau apa, silakan Prof. Terima kasih untuk Gensut yang akan datang ini. Kunci kuliah berhasil ya, pertama tekun, kemudian selanjutnya pantang menyerah seperti Jenderal Sudirman, sehingga ini merupakan bekal utama bagi cepat lulus. Jadi kita mendorong lulus kalau S1 ya paling lama 4 tahun atau 8 semester. Kemudian untuk D3 3 tahun atau 6 semester. Iya, tips triknya Prof agar bisa lolos di unsut misalnya Prof. Tentunya ya nilai dan prestasi yang lain itu harus maksimal. Iya. Sehingga karena nanti digabung seluruh Indonesia, nanti nilai yang tertinggi itulah yang diambil sesuai dengan porsinya. Oke, jadi sesuai dengan porsi tadi ya Prof. Baik Prof, terima kasih sekali Prof telah berbagi informasi seputar penerimaan mahasiswa baru di unsut tahun 2025 ini. Semoga sehat selalu ya Prof Farid. Terima kasih. Baik, Gensut, demikian tadi informasi yang sangat penting untuk para Gensut yang sedang menyaksikan kaitannya tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru di unsut tahun 2025 ini. Untuk mendapatkan informasi terkini tentang penerimaan mahasiswa baru, silakan kunjungi website kami di admisi.unsut.ac.id, dan untuk mendapatkan informasi tentang unsut silakan kunjungi laman kami di unsut.ac.id. Jangan lupa follow media sosial kami juga di @unsutofficial_1963 untuk info-info terbaru seputar Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih dan kami tunggu kamu di Universitas Jenderal Sudirman. Bye-bye.